Jumpa lagi di Sudut Pandang. Kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi naik. Litbang Kompas merilis hasil survei terkait kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya, sebanyak 75,6% responden puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Itu artinya, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi Ma'ruf naik dari hasil survei Desember 2023, yakni 73,5%. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo berulang tahun ke-63 hari ini. Diketahui lewat Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Setpres Yusuf Permana, Jokowi tetap berkantor di Istana Presiden Jakarta. Yusuf mengatakan Jokowi tak pernah merayakan hari ulang tahun. Dia menyebut tak ada acara khusus yang digelar oleh Jokowi. Jokowi kumpulkan Sri Mulyani dan kawan-kawan di Istana. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga menyusul nilai tukar rupiah anjlok ke angka Rp16.400 per dolar Amerika Serikat. Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ke Istana Negara, Jakarta, kemarin 20 Juni 2024. Dalam pertemuan selama 1,5 jam kemarin sore itu, Sri Mulyani mengaku telah secara gamblang menjelaskan dinamika pasar keuangan atau market saat ini kepada Jokowi, termasuk faktor sentimen yang mempengaruhi pelaku pasar keuangan ihwal proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 yang diduga banyak pihak akan membengkak dari sisi rasio utangnya. LBP pastikan transisi pemerintahan berjalan sukses. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis bahwa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berjalan lancar. Dia mengatakan beberapa pihak kerap menanyakan kontinuitas pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian, kata Luhut, dalam proses transisi ini akan ada sejumlah penyesuaian dan perubahan. Namun yang pasti, dia meyakini proses transisi akan berjalan dengan baik. Sementara terkait program makan siang gratis, Luhut Binsar Panjaitan membantah tudingan bahwa negara tidak mampu membiayai program makan siang gratis yang merupakan program kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto. Padahal menurutnya, anggaran yang dimiliki negara bisa saja mencukupi biaya program tersebut lantaran dianggarkan secara bertahap. Menurutnya, program makan siang gratis ini justru menjadi kesempatan yang bagus mengingat banyak anak Indonesia yang tidak berkesempatan mendapatkan gizi dari daging dan telur menjadi bisa makan makanan yang bergizi. Gerindra buka pintu Anies Baswedan bertemu Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku partainya terbuka jika Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengatakan seluruh komunikasi dan pertemuan antar tokoh politik di Indonesia adalah hal yang baik. Ia juga menegaskan Prabowo tidak memiliki sentimen tertentu kepada Anies, meski menjadi lawan dalam Pilpres 2024. Prabowo, kata Habibur Rahman, tetap menjalin komunikasi dengan setiap orang yang pernah berseteru dengan dirinya. KPU RI telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Mereka berhasil mengalahkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pasca penetapan oleh KPU, Anies dan Muhaimin pun menyampaikan selamat secara langsung kepada pemenang pemilu. Penyampaian selamat itu juga menjadi interaksi terakhir antara Anies dan Prabowo di ruang publik. Erick Thohir di antara pertemuan Prabowo dan Ketum KIM. Menteri BUMN Erick Thohir hadir dalam pertemuan Presiden terpilih sekaligus Menhan Prabowo Subianto dengan para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto buka suara terkait kehadiran Erick Thohir. Erlangga tidak menjelaskan alasan Erick Thohir diundang dalam pertemuan itu. Ia menyebutkan Erick diundang oleh Universitas Pertahanan. Erlangga menyebutkan pertemuan itu membahas strategi, namun dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa strategi tersebut. Adapun pertemuan Prabowo dengan Ketua KIM itu diunggah di akun Instagram pribadi Prabowo sore tadi. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan,
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketum Partai Gelora Anies Mata. Prabowo tidak menjelaskan kapan pertemuan itu dilakukan. Dalam unggahannya, Prabowo hanya menuliskan keterangan bersama Indonesia Maju. Prabowo Subianto dapat penghargaan. Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupatama, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, penghargaan Bintang Bayangkara Utama Polri kepada Menhan Prabowo adalah bentuk apresiasi terhadap kerjasama dalam mengamankan NKRI. Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menambahkan, Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. Ia juga menambahkan, Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto terus mengingatkan peran dan fungsi TNI bersama Polri yang sangat penting bagi rakyat dan juga negara. Basuki usulkan bangun 50 bendungan pada Prabowo. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono memberikan usulan kepada pemerintah baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 50 bendungan dalam 5 tahun mendatang. Hal ini mengingat pemenuhan kebutuhan air merupakan kunci agar masyarakat bisa memiliki hidup layak. Selain itu, jika dibandingkan dengan negara maju di Asia, jumlah bendungan di Indonesia yang baru sejumlah 294 unit terbilang sangat sedikit. Sebagai perbandingan, China memiliki 98.000 bendungan, Korea Selatan memiliki 20.000 bendungan, dan Jepang memiliki 1.900 bendungan. Tak hanya bendungan, Basuki juga mengusulkan agar pemerintah baru melanjutkan proyek Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa. Menurutnya, sektor air dan konektivitas merupakan unsur penting untuk memberikan masyarakat hidup layak serta makmur. Ikhtiar PDIP lawan menantu Jokowi. Juru bicara PDIP Ciko Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya intens jalin komunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara 2018-2023 Edi Rahmayadi ihwal kontestasi Pilkada Sumut 2024. Edi Rahmayadi merupakan salah satu kandidat yang mendaftarkan diri agar didukung PDIP maju sebagai calon Gubernur Sumut 2024. Lebih lanjut, dia menjelaskan PDIP merupakan partai politik peraih kursi terbanyak kedua di DPRD Sumut. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP ingin meraih kadernya maju setidaknya menjadi calon wakil gubernur Sumut 2024. Ciko pun menjelaskan ada sejumlah nama yang disiapkan untuk maju dalam ajang Pilkada Sumut 2024. Ada yang namanya sudah dikenal tingkat nasional, namun ada juga yang merupakan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota di Sumut. Sementara itu, partai politik peraih kursi terbanyak di DPRD Sumut yaitu Golkar sudah mendeklarasikan usungan ke menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, untuk maju sebagai calon Gubernur Sumut 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kediamannya Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Juni 2024.